Kripto hujan darah, terutama di sektor alternatif koin, dan juga pelaku jatuhnya alternatif koin pada saat ini dituduh melakukan manipulasi pasar. Nggak lain dan nggak bukan adalah Gary Gensler dituduh melakukan order short Bitcoin senilai 2,5 juta dolar. Wah, kalau bisa insider trading enak banget ya. Catat juga tanggal penting Robinhood akan mendelisting koin ini, serta kita juga akan ngebahas tuntutan SEC terhadap Binance dan juga Coinbase. Kalau diberitakan itu kan, keduanya dituntut oleh SEC, tapi kedua exchange ini tuntutannya sangat jauh berbeda. Memang ada beberapa kesamaan, yaitu penjualan unregistered securities, dan juga CEO dari kedua perusahaan tersebut sama-sama botak, dan yang menuntut juga hampir botak. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman suka sama kontennya, like dan subscribe ya, cepet dan gratis kok, itu cuma 3 detik, supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Kalau nggak suka sama kontennya boleh dislike, supaya channelnya nggak bisa dicari dan nggak masuk home YouTube kalian lagi. Kalian sendiri yang rugi. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Ada cukup banyak banget ya berita negatif berseliweran. Kalau kita ngelihat koin yang di listing sebagai securities oleh SEC, itu memang ada cukup banyak. Dan kalau kita ngelihat berita yang berseliweran di internet, diberitakan itu Binance menghapus 100 trading pair lebih. Ada yang bilang 40, ada yang bilang 100 lebih, macam-macam deh. Dan teman-teman harus hati-hati sama berita seperti ini ya, karena kita juga harus ngelihat dari official site-nya langsung, yaitu Binance US yang bermasalah. Di latest news-nya, mereka itu hanya meremove 10 trading pair. Trading pair-nya itu dijelaskan di sini. Code currency-nya itu Bitcoin dan juga BUSD. Bukan seperti yang diberitakan oleh media-media ini ya. Ada 40 trading pair dan juga 100 trading pair lebih yang di-remove dari Binance US. Kalau kita ngeliat berita yang lainnya lagi, si Gary Gensler ini, chairman dari SEC, dituduh melakukan market manipulasi. Di sini dijelaskan Coinbase memberikan bukti Gary Gensler menaruh order lebih dari 2,5 juta dolar posisi short dalam bentuk Bitcoin. Kalau bisa insider trading mungkin enak banget ya. Orang ini memang mempunyai capability untuk menggerakkan market kripto dari narasi atau kebijakan yang dia buat. Sama seperti kakek ini. Yang ini. Tapi apakah mungkin dia melakukan hal seperti itu? Who knows ya, nggak ada yang tahu. Anggap ini sebagai fake news sampai sumber yang valid tersedia. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau melihat berita yang berseliweran di internet. Belum tentu itu semuanya adalah benar. Kita harus menyaring dan memverifikasi berita yang kita lihat. Jangan sampai kita langsung percaya tanpa memverifikasi terlebih dahulu. Dan berita ini dari segi Binance US ya. Kalau kita ngeliat ke Coinbase, CEO-nya bilang dari pihaknya mereka itu tidak ada rencana untuk mendelisting token yang dianggap sekuritas oleh SEC. Itu dikonfirmasi oleh Coinbase CEO-nya dan juga Chief Legal Officer-nya untuk tidak mendelisting token yang disebutkan oleh SEC tersebut. Bisa dibilang ini merupakan jari tengah dari Coinbase ke SEC. Lanjut, kita ngeliat sudut pandang CEO-nya Coinbase terhadap perangnya dengan SEC. Dia bilang itu menang atau kalah, hasilnya itu adalah baik untuk kripto. Maksudnya baik di sini adalah CEO-nya ini sangat ngotot untuk dapat regulatory clarity. Artinya, pihak Coinbase itu minta kejelasan regulasi kripto di Amerika itu seperti apa sih supaya kripto itu bisa diperjualbelikan di Amerika. Kalau kita buka Twitter ya Coinbase, mereka itu pernah nge-tweet videonya bagus banget nih. Kita lihat sebentar ya. Nah, seperti itu tuh. Di akhir video dibilang stand with crypto. Artinya si Coinbase ini ngotot banget kripto itu ingin diregulasi dengan jelas. Di video ini dijelaskan mereka itu minta arahan SEC di tahun 2022 sebanyak 30 kali. Lalu mereka mereject kripto aset yang dianggap tidak lolos legal standard. Ada 90 kripto aset yang di-reject mereka. Lalu mereka juga bilang tes yang digunakan SEC untuk menganggap token adalah sekuritas itu udah jadul banget karena ditulis tahun 1946. Bisa dibilang udah nggak reliable lagi mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Udah jadul banget tesnya ya. Pada zaman itu orang-orang masih pada takut sama teknologi. Contohnya tuh kayak gini. So is it any wonder people are afraid of technology? Technology!
Lanjut. Dari video Coinbase dijelaskan juga jumlah lapangan pekerjaan yang bisa keluar dari Amerika Serikat itu sekitar 1 juta. Ini sayang banget ya, 1 juta lapangan pekerjaan itu bisa-bisa diambil oleh negara lain. Padahal kalau pekerjaannya ada di negara sendiri kan, itu bisa mensejahterakan rakyatnya. Bisa jadi tambahan GDP dan juga potensi pajak. Di sini juga dijelaskan negara yang menetapkan aturan yang komprehensif itu ada 33 negara. Lalu aturan komprehensif yang SEC buat di Amerika 0. Dan kata-kata terakhirnya cukup bagus nih, update the system. Dan juga stand with crypto. Sampai saat ini Coinbase itu exchange yang jelas dan benar. Mereka itu minta arahan ke SEC sekaligus kejelasan supaya kripto itu diterima. Proof of reserve Coinbase itu jelas ada. Exchange-nya sampai saat ini tuh nggak neko-neko ya. Nggak seperti beberapa exchange lain yang agak nakal. Proof of reserve aja belum tentu jelas. Tapi siap pandangan saya nih. Kalau kita ngelihat gerak-gerik dari SEC, saya berasumsi pemerintah Amerika Serikat itu ingin mengagendakan launching CBDC-nya dari Federal Reserve oleh kaki yang satu ini ya. Maksudnya yang ini. Mungkin mereka ingin uang yang masuk dulu ke CBDC sebelum masuk ke digital asset lain. Mereka jadi bisa men-track transaksi individual. Mereka jadi bisa men-track transaksi individual yang masuk ke kripto atau digital asset lain. Entah itu kegunaannya untuk menghindari money laundering sekaligus potensial pemasukan pajak. Padahal si Gary Gensler ini sebelum menjadi chairman SEC di tahun 2018 lalu itu dia bilang harus ada kejelasan di market. Yang dimaksud adalah kejelasan tentang kebijakan cryptocurrency dan juga di tahun 2018. Saat dia masih menjadi profesor, dia itu berbicara dan mengagung-agungkan Algorand. Kita putar klipnya dulu ya. So governance is tough. You could create Uber or Lyft on top of a blockchain technology today. Well, maybe in 5 years you could. It would have the performance. Sylvia Macaulay's Algorand, who's a Turing Award winner at MIT that I work with. Sylvia's got a great technology that has the performance you could create Uber on top of it. The question is then who would update the software? Dia bilang saat menjadi profesor, MIT Idea winner I work with, yaitu Algorand, itu punya potensi yang bagus banget. Tapi sayangnya sekarang dia justru malah bilang Algorand adalah securities. Orang jadi bisa berubah ya kalau punya posisi. Ada yang bilang Gary Gensler ini hanya puppet. Who knows ya? Kalian sendiri yang tentukan. Dan balik lagi ke CBDC, pemerintahan Joe Biden itu sepertinya ingin banget CBDC itu launching duluan sebelum ada kejelasan dari SEC terhadap regulasi kripto. Entah itu tujuannya untuk identity, karena kalau sudah ditautkan dengan identity artinya pemerintah itu tahu berapa banyak sih uang yang kita punya. Saya jadi ingat sama quotes-nya Rothschild. Di sini dibilang saya nggak peduli siapa boneka yang berkuasa atas kerajaan atau mungkin garis miring negara ya. The man who controls Britain money supply controls the British Empire, and I control the British money supply. Kalau emang ini quotes-nya dari kata-kata dia beneran, itu serem banget ya. Rothschild ini merupakan keluarga perbankan yang mengontrol money supply suatu negara atau bahkan dunia ya. Melalui gagasannya, keturunannya itu membentuk central bank yang ada pada saat ini di seluruh dunia. Salah satu yang kita tahu di sini jelaskan adalah The Fed. Jadi keluarga tersebut nggak peduli siapa yang berkuasa, entah itu raja atau presiden. Kalau kalian cari di Google dan mainstream media, catatan ini tuh dibilang false claim atau palsu. Karena media itu dikontrol oleh pemerintahan, dan pemerintahan dikontrol oleh yang mengontrol money supply berdasarkan quotes-nya si Rothschild itu. Termasuk di negara kita sendiri nih, BI. Gubernurnya itu nggak bisa diberhentikan dalam masa jabatannya. Kecuali poinnya tuh dijelaskan di sini. Mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana, tidak dapat hadir secara fisik dalam waktu 3 bulan berturut-turut, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban pada kreditur, atau berhalangan tetap. Pemberhentian anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat 1. Ayat 1 itu yang tadi ini ya, ditetapkan dengan keputusan presiden. Artinya anggota Dewan Gubernur itu nggak bisa dipecat oleh siapapun, termasuk yang membuat keputusan ini. Ini ada di situs resminya Kemenkulo. Like dan subscribe kalau teman-teman dapat info baru. Saya jadi ngerasa orang kerja capek dikasih gaji yang belum masuk ke kita udah kena potong pajak duluan. Mana sekarang mau dibikin digital currency lagi kan? Orang kerja capek cuma dikasih angka doang atau skor di jumlah rekening. Uangnya mereka sendiri yang cetak. Sama aja kayak pengen kita kerja terus ya sampai mati. Kerja dapat uang, bayar tagihan, foya-foya duitnya habis, nggak punya tabungan, terus ngutang, habis itu kerja lagi buat bayar utangnya, bayar lagi cicilannya, foya-foya lagi, habis lagi tabungannya, ngutang lagi. Gitu aja terus sampai beruang kutub piknik ke Mesir. Uang sesungguhnya itu kata JP Morgan adalah emas.
Selain itu adalah kredit. JP Morgan merupakan bank terbesar di Amerika Serikat sekaligus bank terbesar di dunia secara market capitalization. Peringkatnya itu masih di atas Bank of America. Semoga aja di negara kita itu nggak bikin CBDC juga ya. Semoga aja ini nggak terjadi. Kayaknya nih obrolan pinggir jurang nih, kita lanjut aja deh ya. Malah jadi nyamber kemana-mana. Sekarang kita ngeliat tuntutan SEC terhadap Coinbase. Di Coinbase itu tuntutan SEC hanya melakukan perdagangan terhadap unregistered securities dan juga sebagai unregistered exchange yang menjual crypto aset. Tuntutannya hanya dua ini aja, tapi kalau tuntutannya ke Binance itu ada 13. Ini yang jauh sangat berbahaya banget. Binance dicap sebagai unregistered exchange, lalu menjual unregistered securities, lalu gagal melarang investor US mengakses Binance.com, lalu misleading investor sebagai manipulatif wash trading. Wash trading ini artinya mempalsukan trading volume. Ada lagi tentang gugatan commingling user fund dan juga company revenue. Kemarin dijelaskan di update sebelumnya ya. Dan masih banyak lagi. Ini yang jauh lebih berbahaya daripada tuntutan ke Coinbase. Resikonya itu Binance bisa ditutup. Tapi yang ditutup hanya Binance US, bukan Binance Global. Resiko Binance US tutup itu sangat besar banget loh ya. Karena banyak sekali yang dilanggar oleh Binance ini. Kalau kita ngelihat peringkat top cryptocurrency exchange, Binance itu di peringkat pertama dengan skor 9,9 dan Coinbase di peringkat kedua dengan 8,5. Lalu Binance US itu ada di peringkat 30. Sebelumnya itu, sebelum ditutup SEC, Binance US ada di peringkat belasan. Dan kenapa Binance US itu ada di peringkat pertama di CoinMarketCap? Alasannya simple, karena CoinMarketCap itu dibeli Binance. Nggak banyak yang tahu tentang hal ini. Kalau kita ngelihat dari ranking di web lain, crypto exchange dengan trust score terbesar itu adalah Coinbase. Dengan trust score 10, peringkat 1 sampai peringkat 7 itu skor 10, tapi Binance ada di peringkat ke-9. Bisa dikatakan CoinMarketCap itu agak bias ya, mengutamakan ke Binance karena yaitu pemiliknya. Dan CoinGecko ini lebih objektif dalam menilai suatu aset ataupun exchange ya. Lalu kalau kita ngeliat lagi ke berita selanjutnya, yaitu Robinhood akan mendelisting Cardano, Polygon, dan juga Solana token. Catat tanggalnya teman-teman, ini penting banget soalnya. Kripto aset Cardano, Matic, dan Solana itu akan didelist dari Robinhood per tanggal 27 Juni. User yang masih punya koin tersebut sampai tanggal 27, asetnya akan otomatis dijual ke market. Artinya itu dipaksa jual atau dipaksa likuidasi. Dari berita FUD ini banyak banget retail yang ngejual asetnya. Dan kalau kita ngeliat ke on-chain data, koin yang disebutkan tadi dari wallet Robinhood itu banyak sekali yang keluar. Jam dan Cumberland ini merupakan pihak yang mengatur asetnya Robinhood. Mereka mentransfer dan ujung-ujungnya dimasukkan ke Binance dan Coinbase. Ini Binance Global ya, karena dari exchange Robinhood sendiri itu ingin di delisting. Dan kalau secara teknikalnya kita ngeliat Cardano, lalu Matic, dan juga Solana itu cukup kena efek dam yang lumayan parah. Saya menganalisis koin ini khusus untuk grup membership Cuan Crypto ya. Di grup member saya udah pernah ngejelasin tanggal 16 Mei lalu nih. Ini saya ngejelasin tentang Cardano. Saya kasih contoh apa yang saya bahas di grup ya. Di grup itu nggak ada yang ditutup-tutupi dan juga apa adanya. Jadi saya nggak saring omongan saya di sini. Dan no offense buat teman-teman yang nonton di sini ya. Karena saya tahu ada dua reaksi di sini ya. Yang bijak itu akan bersyukur, tapi yang terdelusi akan nge-dislike. Kita putar klipnya sebentar ya. Kalau dari segi investing sih bagi saya ini udah red flag ya. It's a big no. Dari segi teknikal, Cardano sekarang itu masih di bawah area danger zone. Di bawah 0,4 itu merupakan teritori danger zone-nya Cardano. Ini masih di bawah teritori bear. Saya nggak ngeliat banyak kesempatan untuk akumulasi pun saya nggak berminat. No offense ya bagi yang investasikan. Itu kan semua kembali ke keputusan masing-masing. Koin apapun bisa kok dapat kesempatan, bisa untung juga. Lihat aja tuh contohnya koin meme. Kayak Shiba, Dogecoin, atau PP Coin tuh yang baru-baru ini ya. Koin nggak jelas gitu aja masih bisa dapat kesempatan cuan kan. Jadi no offense buat teman-teman yang investasikan ya, atau lagi akumulasikan. Jangan karena saya bilang ini koin nggak bagus lalu teman-teman ngedam atau langsung ngejual dalam keadaan rugi. Itu semua kan kembali ke keputusan masing-masing. Saya ngomong begitu kan dari data dan fakta. Sekaligus saya juga melakukan riset terhadap koin ini. Kalau teman-teman masih percaya ya sudah, itu keputusan masing-masing. Tapi kalau secara teknikal di bawah 0,4 dolar ini masih danger zone. Sekarang Cardano memang tersupport nih. Hanya saja ini penguatannya terbatas, sekalipun ada penguatan itu mungkin hanya untuk ngetes ke 0,38 atau bahkan ke 0,39 sampai 0,4 dolar di area atasnya ini. Kalau dari level 0,38 aja nggak mampu ditembus, itu akan bearish banget.
Nah, seperti itu ya. Kalau kita ngeliat chart Cardano, itu hanya ngetes ke 0,38 aja tuh. Dan sesuai sama yang saya beritakan di video tanggal 16 Mei, itu nggak mampu breakout dari 0,38 dan itu sangat bearish buat Cardano. Sekarang kita ngeliat sendiri keadaannya cukup parah sih. Memang sekarang itu lagi di fase oversold. Secara bigger picture, ini udah masuk lagi di bawah all time high-nya 2018. Dan di area ini itu, maksudnya di bawah 0,4 dolar ya. Itu all time high 2018 kalau di bawah area tersebut. Liquidity-nya agak buruk. Baru terdapat liquidity lagi itu ketika masuk di range 0,2 sampai ke 0,15. Di level 0,2 sampai 0,15 baru ada liquidity tuh. Jadi pertimbangkan hal ini ya. Tentunya sebagai second opinion kalau masih mau beli koin ini. Not financial advice. Keputusan jual beli itu ada di tangan masing-masing. Sekarang itu kripto lagi diperangin banget sama pemerintah Amerika Serikat ya. Yang nggak dianggap security itu hanya Bitcoin dan Ethereum. Bitcoin dominance naik lagi, artinya koin-koin yang dianggap security oleh SEC itu pindah masuk ke Bitcoin. Pahami itu kata kuncinya, pindah ke Bitcoin bukan keluar dari kripto. Itu ditandai dengan Bitcoin dominance yang naik. Pemerintah Joe Biden itu lagi gencar banget memerangi kripto ya. Mereka itu ada Operation Choke Point 2.0. Mungkin yang berkuasa saat ini itu ingin punya agenda sendiri. Jadi tetap hati-hati dan stay safe ya. Yang masih nonton sampai detik ini, tolong dong kasih komen. Capek nih ngoceh mulu dari tadi. Saya yakin sih kayaknya view-nya dikit ya. Soalnya kita itu dari tadi obrolan pinggir jurang nih. Tolong kasih komen, keren bang. Teman-teman yang komen juga berhak untuk mendapatkan undian di akhir bulan. Free membership cuan kripto. Saya ngambil dari video ini loh, satu loh ya. Di akhir bulan itu saya selalu ngakuin giveaway membership cuan kripto. Buat member lama untuk extend membernya juga boleh ikutan kok. Di grup kita ngebahas ada banyak koin sekaligus saya sharing kapan saya masuk market. Di last update saya ada sharing posisi di grup. Sekarang itu profitnya lagi lumayan banget nih. Yang lain pada rugi tapi kita lagi untung nih. Sebenarnya saya kurang enak sih pamer ya karena keadaan kripto lagi merah nih. Tapi sebagai trader atau investor kita harus objektif ngelihat market. Jadi apapun yang market kasih ke kita harus bisa memanfaatkan mengambil keuntungan. Buat yang mau join grup, ini grup berbayar tapi recehan deh. Nggak sebanding sama aset teman-teman yang bisa diselamatkan dan juga edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join ke grup dibanding beli gorengan atau es teh manis per harinya. Receh banget kan? Buat yang nggak suka bayar nyari gratisan bisa kok. Dari video ini saya ngambil satu komen untuk dijadikan undian membership cuan kripto di akhir bulan. Tapi buat teman-teman yang mau langsung join tanpa nunggu giveaway, caranya teman-teman tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram. Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin. Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.